Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya cintai, saya akan membuat tutorial mengenai Google Classroom dengan tema cara membuat pengumuman dan cara membuat forum diskusi di Google Classroom. Langkah pertama, buka dulu browser Google. Berikutnya, buka email atau sign in dulu email Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ini sudah masuk, udah sign in. Udah sign in. Kemudian berikutnya kalau sudah sign in, klik di sini. Kemudian pilih Classroom. Ya, loading. Kemudian pilih kelas yang mau dibuat pengumuman terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa juga membuat pengumuman sekaligus untuk semua kelas ya. Nah, saya bikinkan di kelas IPA 3 dulu. Langkah-langkahnya sangat mudah untuk membuat pengumuman. Tinggal klik forum, kemudian bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Tinggal klik di sini. Nah, berikutnya, kalau kita ingin membuat pengumuman di semua kelas, tinggal pilih untuk. Nah, untuk apa nih? Untuk kelas berapa saja maksudnya gitu ya. Untuk kelas IPA 3, karena tadi saya bukanya di IPA 3 ini. IPA 4, IPA 2, dan IPA 1. Jadi membuat pengumumannya ini sekaligus di 4 kelas. Jadi di sini sekarang untuk 4 kelas. Kemudian pengumumannya tinggal diketik di sini. Nah, saya udah buat pengumumannya, jadi tinggal copy paste saja nih. Biar cepat. Nah, ini pengumumannya. Contoh pengumumannya. Di pengumuman, kepada semua siswa dan siswi harap segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan melaksanakan ulangan harian sebelum batas tenggat berakhir. Udah seperti ini. Kemudian sekarang ini tinggal apa? Posting ya, atau kita pilih dulu di sini. Ini posting. Nah, di sini tidak bisa dijadwalkan karena ini untuk 4 kelas. Nah, tentu kalau dijadwalkan kan tiap kelas itu pasti berbeda-beda. Jadi di sini tidak bisa dijadwalkan. Jadi kita harus langsung aja posting. Atau mau simpan dulu draft dalam bentuk draft. Nah, kalau dalam bentuk draft belum sampai ke siswa, hanya dalam bentuk draft. Jadi nanti bisa diposting hari berikutnya. Nah, sekarang kita klik posting aja sini ya. Nah, kalau udah diposting, nanti pengumuman ini akan sampai di siswa di 4 kelas. Di 4 kelas. Bisa sampai ke 5 kelas, 6 kelas ya. Tergantung pada kita mencek listnya tadi. Di menu untuk ya, atau to. Kemudian ini tampilan daripada pengumuman di Google Classroom untuk guru. Nah, nanti anak-anak itu bisa komen di pengumuman ini ya. Semua anak bisa komen. Tapi kalau misalkan ini kelas ini hanya untuk kelas ini aja ya. Untuk kelas ini. Kemudian guru juga bisa mengomentari pengumuman tersebut. Jadi kalau anaknya komen, nah guru juga mengomentari komentar tersebut. Jadi berbalas pantun lah di sini. Gitu. Ya, itu saja untuk membuat pengumuman itu sangat mudah sekali.
Baiklah teman-teman, guru semuanya, tutorial ini kita lanjutkan, yaitu untuk membuat forum diskusi antara siswa dan guru. Langkah-langkahnya, klik di menu tugas kelas, kemudian klik menu buat. Nah, perlu diketahui bahwa untuk tugas kuis, dan pertanyaan ini dapat dinilai. Jadi nanti ada nilainya. Sedangkan untuk materi dan topik ini tidak ada nilainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah klik buat, untuk membuat forum diskusi, nah langkah pertama kita klik dulu ini topiknya. Maksudnya di sini topik diskusi. Nah, kita buat dulu topik diskusinya. Nah, ini saya biar di copy paste saja nih. Topik diskusinya diskusi listrik dinamis. Kemudian klik tambahkan. Nah, topik ini sekarang sudah dibuat. Langkah berikutnya, klik lagi buat. Kemudian klik pertanyaan. Nah, tentu dalam topik diskusi ini kan harus ada masalah. Nah, masalahnya dibuat oleh guru. Nah, masalahnya ditulis di sini di pertanyaan. Misalkan pertanyaan dalam atau masalah dalam topik diskusi ini saya copy paste saja biar cepat. Setiap hari kita menggunakan listrik. Coba, apakah listrik itu? Nah, ini masalah dari topik diskusi ini. Kemudian petunjuknya. Untuk petunjuk saya juga ini copy paste lagi. Silakan semua menanggapinya, dan yang aktif akan mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi ini masalahnya, masalah diskusi tersebut. Kemudian ini petunjuknya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan pengaturan. Yang pertama ini untuk. Jadi forum diskusi ini untuk siapa? Nah, ini untuk bisa untuk kelas IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 2, dan IPA 1. Jadi bisa sekaligus dibuat ya. Walaupun tadi buatnya itu di kelas IPA 3 ini di sini. Berikutnya pengaturan yang lainnya. Nah, poin. Jadi setiap siswa yang menjawab itu nanti mendapatkan nilai. Nilainya di sini maksimum 100. Nah, jadi kalau mungkin yang sangat aktif sekali dan benar begitu ya. Nah, nilainya itu 100. Kemudian tenggat. Nah, waktu diskusi ini dibatasi. Jadi misalkan kalau sekarang itu tanggal 25. Nah, kemudian diskusi ini akan ditutup misalkan tanggal 29, jamnya 23. Nah, ini pengaturan tenggatnya atau batas waktunya. Nah, topiknya tadi diskusi listrik dinamis. Kemudian di sini juga ada pengaturan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain.
Jadi bisa berbalas pantun di sini, ya. Kemudian, nah, siswa di sini dapat mengedit jawaban. Jadi kalau misalkan siswa sudah menjawab tapi dirasa ada yang kurang, nah, klik siswa dapat mengedit jawaban. Jadi siswanya dapat mengedit jawaban. Jadi klik. Kemudian, nah, ini tidak bisa diklik karena ini untuk 4 kelas sekaligus, ya. Udah tersimpan semuanya. Kemudian tanyakan, atau kita lihat dulu di sini di menu yang lainnya. Di sini ada menu tanyakan. Nah, ini tidak bisa dijadwalkan karena ini untuk 4 kelas. Atau simpan draft. Ya, kalau simpan draft ini topik diskusi ini belum sampai ke siswa. Nah, supaya sampai ke siswa, kita klik tanyakan saja di sini. Nah, lagi loading ini. Nah, selesai. Jadi di tugas kelas ini sekarang ini ada diskusi listrik dinamis. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, di sini ada. Nah, yang ini belum ada yang mengisi, ya. Jadi dalam topik ini belum ada yang menjawab 0. Kemudian ini diberikan kepada 2 orang. Nah, 2 orang ini adalah karena di kelas saya ini cuman ada di kelas 3 IPA 3 cuman ada 2 orang. Ya, jadi belum semuanya siswa masuk ini. Kalau siswa masuk semuanya ada 36 orang. Nah, ini belum ada yang menyerahkan satu tugas pun. Kemudian kita juga bisa melihat pertanyaan di sini. Nah, pertanyaannya ini, nah yang tadi ya, setiap hari kita menggunakan listrik. Coba, apakah listrik itu? Kemudian nanti kalau siswa sudah menjawab, nanti jawaban siswa itu akan ada di sini. Nah, akan ada di sini. Misalkan nih Raisa Akila Jahra. Nah, sudah dilihat, ya. Nah, kita nilai, kemudian nilainya ditaruh di sini, ya, diklik, ya. Nilainya berapa? Kemudian nanti kalau sudah dikasih nilai, nanti dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan, siswa tersebut itu dapat melihat hasil nilainya. Ya, itu saja untuk pembuatan forum diskusi. Jadi sangat mudah dan praktis. Oke, saya cukupkan sekian tutorial ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.